baru besok saya sebenarnya mau mengkoordinasikan ini, tapi memang sudah mulai kan SMA juga sudah mulai. Hanya untuk SMA kita memang cuma apa ya, semuanya di provinsi. Jadi orang boleh daftar di mana saja kan, asal seprovinsi Jawa Barat. Jadi tidak rayon ya, tidak mengalami rayonisasi. Jadi semuanya boleh daftar di dimanapun se Jawa Barat. Tetapi kalau SMP kita tetap per kabupaten, SMP SD per kabupaten. Mungkin yang agak baru Mas adalah daya tampung per kelas. Jadi kita memang tidak nyiapin bagaimana ya, kementerian juga kelihatannya tidak menyiapkan, tidak ada warning gitu loh. Selama ini kan kita selalu kelas itu identik dengan 40 anak per kelas, ya kan, di SMP. Terus kemudian SD juga kadang-kadang segitu ya Pak itu, rata-rata kan bagus. Sekarang ada batasan PP. Sebenarnya kita juga bisa saja kalau memang tidak, tapi di dalam petunjuknya tuh berupa apa sih, Permendikbudnya itu mengandung sanksi. Ya. Jadi kalau ada sekolah yang melebihi daya tampung harus diberikan sanksi. Artinya kita harus menuruti itu. Ya, nggak bisa kita melewati itu karena harus dijadiin sanksinya itu. Kalau cuma sekedar patokan, mungkin kita sementara tahun ini karena kita tidak persiapan apa-apa kan, kita juga harus menampung siswa karena ada program wajib belajar 9 tahun. Artinya tanggung jawab pemerintah daerah juga harus ini. Tetapi karena kementerian ini mendadak saja gitu kan, mendadak saja tiba-tiba harus dibatasi sekian. Bagi daerah-daerah yang tidak padat penduduknya mungkin no problem, tapi bagi Bekasi kan yang biasanya satu kelas itu nampung 40, kita menghitungnya daya tampung itu satu kelas 40 kan. Ya. Nah sekarang tiba-tiba SD itu 28. Paling banyak 28, berarti harus dikurangi berapa? Mestinya ada warning lah dari kementerian itu, tidak langsung kayak tahun depan begini sehingga kita juga daerah mempersiapkan sekolahnya diperbanyak atau apa kan gitu. Nah, sekarang kementerian langsung mengeluarkan itu, sementara kita sendiri akan banyak inilah. Dan saya lihat mungkin tidak hanya di Kabupaten Bekasi, karena selama ini saya lihat di kabupaten-kabupaten lain yang banyak ininya ya rata-rata 40 kan. Sekarang harus 28. Berarti terkurangi berapa? 12. Ya sekitar 12 siswa. Nah, kalau kita lanjutkan lah, kita paksakan 40, dapodiknya kita terkunci sehingga yang 12 siswa itu tidak akan dapat dapodik. Plus sekolah yang lebih dari 8 harus dipanis, harus dihukum. Ada sanksi hukuman di situ di dalam Permendikbud mengenai PPDB itu. Berarti kan kita juga harus ngikutin itu. Iya. Sementara kita juga harus daerah harus mempersiapkan karena kita wajib belajar loh Mas. Yang 9 tahun itu wajib belajar. Jadi saya kepengen-pengennya sih ya Kementerian Pendidikan tuh nggak seperti itulah. Ini dulu lihat kondisinya di wilayah seperti apa ini. Jadi jangan Pak Menterinya 8 jam sekolah anu tiba-tiba dibatalkan sama presiden. Sebelumnya UN, bebas UN, tiba-tiba dibatalkan sama presiden. UN harus tetap ada. Saya juga nggak tahu juga nih kok begini amat gitu loh. Tetapi yang pasti, karena itu sudah merupakan peraturan ya, Permendikbud, kita akan tetap ikuti itu. Jadi 28 per kelas SD, per siswa per kelas untuk SD, dan 32 per kelas untuk SMP maksimal. Kita jadi ngambil angka maksimal yang itu. Nah, soal kemudian nanti ada kelebihan dan sebagainya, kita akan coba mencari langkah-langkah yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi ya ini balik lagi karena
apa ya, sifatnya dadakan seperti ini kan, kita juga butuh mempersiapkan sekolah apa-apa. Kalau punya waktu 1 tahun kan gitu, kita bisa mempersiapkan sekolah. Kita koordinasi dengan dinas bangunan, ada sekolah-sekolah yang kira-kira sudah bisa dibangun, dipercepat pembangunannya, sehingga kita memang siap menghadapi yang seperti itu. Kalau sekarang kan tiba-tiba harus 28 loh Mas. Ya. Sekolah yang lebih itu disitunya sudah mengandung sanksi yang harus diberikan kepada sekolah tersebut. Nah, solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sendiri untuk menghadapi ini Pak gimana? Nah itu kan ya, kalau kita punya persiapan, kita bisa memperbanyak sekolah, apa yang kita lakukan. Itu solusi jangka panjang Pak. Maksud saya solusi jangka pendeknya Pak. Ya. Ketika katakanlah SD tadi kan sudah terbiasa patuh. Ya mestinya Kementerian Pendidikan juga yang berpikir gitu loh. Jangan semua disalahkan daerah. Kementerian sekarang 8 jam sudah kita penataran apa-apa sudah kita persiapkan. 8 jam itu seperti apa, tiba-tiba kemarin Presiden membatalkan 8 jam belajar itu. Ke tahun kemarin UN harus tidak ada UN. Pak Menteri dilantik itu langsung kan, kalau nggak salah langsung berapa hari kemudian ngomong nggak ada UN. Tiba-tiba Presiden membatalkan harus UN. Ya. Jadi harus ada sinkron gitu Pak ya antara. Ya nggak tahu lah. Kalau saya kan kalau yang saya pahami gitu loh, SKPD kalau mengambil kebijakan dinas itu kan lapor dulu sama pimpinan, Pak Bupati atau Ibu Bupati, saya mau melakukan ini mohon ini kan. Nah, saya juga Pak Menteri nggak pamit dulu sama Presiden, jadi Presidennya membatalkan terus itu, saya juga nggak hafal juga. Tetapi yang jelas kita tetap akan ngikutin Permendikbud mengenai PPDB SD maupun SMP paling banyak 28 karena ini menyangkut juga mengenai Dapodik dan lain sebagainya. Ya. Plus harus dihukum kalau memang lebih ada punishment di situ, ada sanksi. Sehingga di dalam apa ya, peraturan bupati yang kita buat sekarang yang mengenai PPDB yang sudah kita buat 420 garis miring keputusan 471 Dinas Pendidikan garis miring 2017 tentang pembentukan tim teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2017-2018 ya PPDB kan ini disesuaikan dengan Permendikbud. Soal kemudian itu kita lagi ya pelan-pelan lah, kita juga belum harus bagaimana gitu. Moga-moga daya tampung kita masih tetap cukup ya. Ya, artinya dengan swasta yang ada, tapi kan kita punya beban tuh, kita ada wajib belajar itu Kang. Ya. Jadi pemerintah daerah harus menyiapkan gitu. Tolonglah kementerian itu juga melihat itu gitu. Jadi kita juga nggak bisa melepaskan diri wah ini, karena ada dalam undang-undang Sisdiknas itu ada wajib belajar. Yang sekarang sudah 9 tahun, artinya wajib belajar itu adalah ya daerah itu harus menyiapkan untuk itu. Jadi jangan nyetir mobil mau belok kiri belok kanan nggak pakai sen gitu, nggak pakai lampu sen gitu. Jadi kita penumpangnya yang gelabakan di dalam kendaraan tersebut gitu loh. Ya, saya kira gitu Pak. Untuk sistem Pak, kalau misalnya tahun lalu kan untuk PPDB Pak ya, ada untuk SD SMP juga sama kayak SMA, cuma saat ini SMA kan di provinsi. Ada sistem satu desa, tetangga desa, ya, kecamatan. Jadi kita tetap kalau itu kan sistemnya kita tetap karena kita juga mengakomodir pada siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kita kemarin juga kalau nggak salah keputusannya sudah dengan itu ya kayak KIP dengan dinas sosial. Dengan dinas sosial. Jadi kita juga kemarin juga sebelum saya berangkat PIM juga saya sudah mengkoordinasikan dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan gitu loh. Artinya PPDB ini tidak hanya hajatnya dinas pendidikan gitu loh Mas. Leading sektornya mungkin dinas pendidikan, tetapi PPDB ini hajat pemerintah daerah, sehingga kita mengambil data untuk data-data yang tidak mampu itu dinas sosial. Kita nggak tahu apa-apa soal data yang kurang mampu. Makanya yang bertanggung jawab terhadap data
masyarakat kurang mampu yang sekolah yang putra putrinya mau sekolah itu berasal dari dinas sosial. Kemudian juga karena ini online, kita minta Diskominfo juga bertanggung jawab terhadap jaringan yang kita siapkan gitu loh. Terus kemudian di Sdukcapil ya dengan data-data kependudukannya, sehingga dinas kesehatan ya tambah sekarang dengan dinas kesehatan dengan masyarakat miskin dari sisi kesehatan ya, yang dapat kartu Indonesia Sehat, sehat. Nah, sehingga itu insya Allah bisa terakomodir semua gitu loh. Hanya sekarang tuh yang kita ini kan ya itu tadi daya tampung itu. Tapi kalau dari perkiraan persentase sih plus swasta ya kita masih bisa nampung lulusan itu ya plus swasta. Tetapi kan balik lagi kalau soal ngomongnya gratis dan tidak gratis, di negeri mah gratis, di swasta itu kan beda lagi. Betul. Kang Herli ya. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ini. Yang jelas ya kita akan berusaha semaksimal mungkin mencoba untuk ini tidak menjadi masalah yang besar gitu. Ya, dan mungkin dengan terbesar nggak apa-apa. Untuk SMA Pak? Untuk SMA semuanya sudah di provinsi. Jadi kita cuma mungkin mengawal secara ini sajalah secara kewilayahan lah gitu loh. Karena tetap siswanya siswa kita, orangnya ada di kita, anak-anak kita gitu, anak-anak Bekasi kan. Terus kemudian sekolahnya juga ada di Bekasi, walaupun secara kebijakan kita memang mungkin tidak bisa mengambil langkah-langkah karena urusannya sudah berada di provinsi. Jadi kebijakan dan lainnya ada di tingkat provinsi. Ya. Tadi Bapak sebutkan bahwa kalau di SMA kan sudah hajat provinsi Pak ya, sudah ada sistem rayon, ya SMA. Sudah ada sistem rayon. Ini berarti orang dari luar daerah, katakanlah dari Tasik bisa langsung daftar ke Kabupaten Bekasi. Bisa. Jadi misalnya dua pilihan. Kalau saya lihat itu di SMA itu kemarin itu ada dua pilihan misalnya. SMA pertama SMA 1 Tambun Selatan misalnya. Yeah. Yang kedua karena ini SMA 1 Tasikmalaya, no problem. Kecuali keluar provinsi. Kalau keluar provinsi baru itu ada sistem rayonisasi. Tapi kalau masih di dalam provinsi Jawa Barat, ya bisa memilih kemana-mana. Asal dalam provinsi Jawa Barat. Oh, gitu. Berarti kalau yang buat SMA sistem sedesa, tetangga desa itu sudah tidak ada gitu Pak ya? Ada yang seprovinsi aja gitu? Nah, sistemnya berbeda, akademis dan non akademis ya, saya lihat tuh. Akademis, tata cara penerimaannya. Kalau di kita tetap melindungi warga desa kita, warga setempat, penduduk Kabupaten Bekasi. Yeah. Ada boleh, tapi presentasinya terbatasi gitu. Yeah, yeah. Misalnya kabupaten lain pengen sekolah di Bekasi boleh, tapi presentasinya terbatasi. Sekarang berapa Kang? 5%, masih 5% ya? Iya. 5%. Nah, jadi 5% itu silakan dibutuhkan itu. Kita masih tetap kuota tetap untuk Kabupaten Bekasi. Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi gitu Pak ya. Yang dimaksud sistem akademik dan non akademik itu apa sih? Oh, itu SMA SMK. Iya. Mereka jadi tidak ya kita juga gitu ya, tidak perlu datang ke sekolahnya, jadi sistemnya online. Online. Terus kemarin tuh ada yang maksudnya akademis tuh ya akademis ya. Ujian gitu, ujian langsung. Ujian. Seleksi langsung gitu ya. Terus kemudian ada yang seleksi prestasi. Prestasi. Prestasi, ada yang prestasi olahraga, kesenian dan lain sebagainya, itu juga ada jalur khususnya. Yeah. Gitu loh Kang. Nah, untuk waktu kapan SMP dan SMA untuk itu barangkali dengan Pak Sekretaris kapan ya SD di kita ya. SD juga kan kita tidak semuanya online kan ya. Hanya 23 SD dari 704 gitu loh. Terus kemudian kalau SMP hampir semua ya Kang ya. Semua 104 semuanya. Kita lagi merintis Pak. Di suatu saat dengan kemajuan IT kita pengen semuanya siswa itu masuk tercatat di dalam satu sekolah itu sudah terprogram sampai dia mendapatkan ijazah itu
dalam satu ini. Kita lagi coba nanti semacam smart school lah. Masuk. Semacam smart school sehingga semuanya berupa IT dari sejak siswa itu mendaftar sampai dengan dia selesai mendapatkan ijazah itu catatan guru, raport dan lain sebagainya itu sudah aplikasi IT lah. Kita lagi merintis ke arah sana sehingga rentang kendali kita itu bisa lebih ini dengan adanya IT. Sekarang ini udah merintis pelan-pelan merintis ke arah sana, Ya. merintis ke arah smart school. Inovasi baru tuh Pak ya? Ya sebenarnya sudah banyak di dunia pendidikan itu yang melakukan itu. Hanya biasanya kan kalau IT itu investasi awalnya besar, Iya. tetapi kesananya ya, Ringan. jadi lebih terarah lah. Mungkin bisa lebih efisien. PTD bisa unit pelaksana teknis dinas ya sekarang seperti di SD mungkin bisa dihilangkan gitu. Jadi langsung dinas bisa rentang kendalinya bisa langsung ke sekolah. Sekarang kan kalau SD 704 kan nggak mungkin juga mata dan telinga dinas itu bisa sampai langsung ke sana. Tapi dengan IT kita sudah bisa ini pelan-pelan. Bukan inovasi baru, tetapi belum banyak yang menggunakan itu aja barangkali. Hanya kabupaten tertentu mungkin yang sudah menggunakan itu. Kita cari yang mudah aja lah Kang Heri. Jadi kalau misalnya ini lebih bagus, kita contoh aja jiplak aplikasinya. Iya kan? Nggak perlu kita jiplak. Oh ini bagus ini. Adaptasinya di kita seperti apa? Tingkat kesulitan di kita apa? Tinggal disesuaikan dengan kita. ATM katanya kan gitu. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Iya, Kan betul. gitu. Modifikasi sesuaikan dengan kondisi wilayah kita. Siap. Saya kira gitu. Ya, Ya. Kang Heri ya.